Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua mahasiswa sekalian. Terima kasih kita telah memasuki pertemuan ketiga dalam mata kuliah manajemen media, yang untuk pertemuan ketiga ini yang akan jadi bahasan kita adalah mengenai perencanaan media cetak. Ya, media cetak adalah bagian dari media massa tentunya. Nah, untuk pertemuan ketiga ini saya akan menyampaikan materi dengan video pembelajaran, sehingga saya tidak ingin terlalu berpanjang lebar ya. Nah, teman-teman, perlu diketahui, dan kalian tentu masih ingat, ya, yang namanya perencanaan ini adalah bagian dari fungsi manajemen. Passion kita atau mata kuliah kita adalah manajemen media. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atau pengendalian sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien menggunakan sumber daya organisasi. Ya. Ingat, ketika kita membahas tentang manajemen, pengertian maupun fungsi, ingat yang selalu saya katakan, POAC, P-O-A-C, planning, organizing, actuating, and controlling. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Termasuk juga untuk saat ini tentang perencanaan media massa. Ya. Jadi media massa cetak atau media cetak, apa sih yang harus direncanakan? Apapun perusahaan tersebut, ya, institusi tersebut, pasti memiliki yang namanya planning, perencanaan. Karena perencanaan sebagai bagian dari fungsi manajemen, ya, di mana perusahaan pasti menerapkan yang namanya manajemen, ya. Planning di sini atau perencanaan di sini, katakanlah kalau kita bahas sekarang tentang perencanaan media cetak, ada atau menetapkan tujuan dari media cetak itu sendiri. Contohnya misalkan Kompas deh, atau Media Indonesia. Apa sih tujuan yang ingin dicapai oleh Kompas? Lalu planningnya adalah bagaimana mencari cara atau strategi yang paling jitu, yang paling baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tadi. Ya. Nah, kedua hal itu harus saling harus saling bersinergi. Tujuan harus dengan cara apapun, ya, kita melakukan apapun ingin mencapai tujuan atau maksud, pasti kita punya strategi atau punya cara. Termasuk juga untuk perusahaan, untuk media cetak ini. Ya. Nah, planning atau perencanaan ini ya harus dilakukan dengan konsisten dan sistematis terstruktur. Harus konsisten tuh. Kenapa? Kalau sesuatu yang dilakukan tidak konsisten, biasanya akan keluar jalur. Nah, karena itu, untuk mencapai tujuan, maka cara-caranya pun, perencanaannya pun harus dilakukan dengan konsisten. Nah, paham ya? Termasuk juga tadi perencanaan tentang media cetak, ya, yang kita ketahui dengan harus menetapkan tujuannya dan cara-caranya tadi. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu bahwasannya yang namanya media cetak sebagai bagian dari media massa, ya, itu kan tentunya sangat terkait dengan yang namanya media, dengan yang namanya media, ya, atau dengan yang namanya komunikasi. Maksud saya begini, media massa, termasuk di sini ada media cetak, ya, itu sebuah wahana atau medium atau alat lah, ya, yang digunakan oleh masyarakat untuk mengetahui sebuah informasi, sebuah pendapat atau opini, ingin atau sebuah pesan di situ.
di mana pesan itu atau informasi tersebut, ya, baik berupa opini maupun berita, nah, itu tentunya hasil dari sebuah kegiatan, ya, kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, lalu menyebarkan berita atau informasi tadi kepada masyarakat. Nah, kegiatan ini yang disebut dengan kegiatan jurnalistik. Media massa sangat terkait atau pasti berkaitan dengan yang namanya kegiatan jurnalistik. Karena media massa adalah media atau wahana yang menjadi yang menjadi atau media yang menjadi alat untuk menyampaikan kepada khalayak sebuah berita atau informasi tadi. Sedikit menjelimet ya, sederhananya gini. Jadi media massa termasuk media cetak ini, ya, tentu terkait dengan yang namanya kegiatan jurnalistik. Karena media massa, ya, itu adalah medium atau wahana atau alat untuk menyampaikan, menyebarluaskan, mempublikasikan sebuah berita atau informasi, sebuah pesan. Ya, informasi itu berupa berita atau pendapat. Nah, saya mudah-mudahan paham nih sampai sini. Jadi seperti itu keterkaitan antara media massa dengan kegiatan jurnalistik. Media massa banyak macamnya. Media cetak yang baru saya sampaikan, koran, tabloid, majalah, buletin, koran apa aja, Kompas, Republika, Media Indonesia, majalah, majalah Femina, majalah Gadis, majalah Bobo, Tempo, majalah Tempo, ya kan? Lalu media massa elektronik, ada radio, ada televisi, radio ada RRI misalnya, Trijaya, Suara Kejayaan SK atau radio Gen FM kalau kalian ini seperti itu. Bahana, televisi, nah TV, CNN, Media Network TV, TV One, macam-macam lah, pasti tahu juga lah. Lalu ada juga macamnya itu adalah media online, yaitu media berita yang disampaikan melalui internet. Ya, macam media, media cetak, media elektronik, media online. Dan tak bisa dipungkiri bahwasanya saat ini media yang paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat adalah media online. Karena lebih apa? Lebih simpel, lebih cepat penyajiannya, sekaligus penyampaian sebuah informasinya. Kita lebih cepat tahu ketimbang melalui media koran, misalnya. Nah, gitu ya. Jadi itu keterkaitan antara kegiatan jurnalistik dengan media massa, termasuk di sini adalah media cetak. Nah, kita sebagai masyarakat bisa mengkonsumsi sebuah informasi, baik berita maupun pendapat, ya, melalui media massa. Tentu ada pihak yang mencari, meliput, mengumpulkan, mengedit, dan kemudian menyajikan informasi tersebut kepada kita sebagai masyarakat. Ya enggak? Nah, itu ada profesinya. Pihak-pihak atau orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan tadi. Kegiatan itu yang saya sebut tadi adalah kegiatan jurnalistik. Nah, orang atau pihak yang melakukan kegiatan tersebut, ya, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyunting, menyajikan berita dan opini tadi untuk media massa secara berkesinambungan, berkelanjutan, secara periodik, kita sebut atau disebut adalah wartawan atau jurnalis. Paham sampai sini ya? Nah, misalnya ada contoh gambarnya ada. Nih.
Ya. Nah, ini adalah kegiatan jurnalistik, sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang berprofesi sebagai wartawan. Wartawan atau reporter. Sebetulnya istilah wartawan ini tidak hanya nempel dengan istilah atau dengan istilah reporter. Ada istilah lainnya yang merunut untuk sebutan wartawan. Tapi kalau kita lihat dari gambar ini, teman-teman, ya, ya, lihat ada seorang tokoh atau narasumber diikuti oleh sejumlah orang yang pastinya adalah mereka ini para wartawan. Ya, pastinya mereka ini adalah para wartawan. Nah, coba kita lihat dari gambar ini. Kalau dari gambar ini kita bisa lihat bahwa mereka-mereka ini adalah wartawan media apa? Media cetak dan media online. Kalau dulu pakai tape recording, sekarang nggak perlu. Rata-rata orang punya smartphone, punya handphone. Itu yang menjadikan sebagai alat recording sekarang, senjatanya. Ya, seperti ini. Handphone segala macam. Nggak ada lagi yang bawa-bawa tape recorder, harus pakai kaset segala macam, ribet. Sekarang dengan smartphone semuanya bisa dijalankan itu. Yang namanya kegiatan-kegiatan dalam proses jurnalistik. Ya. Nah, lagi-lagi saya bilang tadi, jadi kalau kita lihat ini adalah para wartawan media cetak dan online. Kenapa? Karena kalau dia media TV atau radio, ya, pasti punya yang namanya kamera. Oh sorry, kalau untuk radio pun ini bisa, boleh jadi ini radio juga. Ini bisa media online, ya, wartawan dari media online, wartawan dari media cetak, dan wartawan dari media elektronik radio. Radio pun kayak gini kan. Nah, tapi umumnya mungkin dari media, kalau sekarang kita lihat mungkin media cetak dan media online. Nah, kalau ini, lihat enggak? Nah, ini kelihatan, ini TV. Ya, karena ada kameranya, ada bonggol untuk wawancaranya tuh. Sama seperti ini juga, CNN malah. Ya, ada bonggol-bonggol, apa namanya saya lupa, mic untuk mewawancara. Tuh. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah, tadi saya bilang, bahwasannya yang namanya sebutan wartawan itu bukan hanya apa katanya, bukan hanya untuk reporter, ya. Sebutan wartawan itu bisa digunakan juga untuk yang namanya koresponden dan kontributor, teman-teman. Tapi sama itu semua. Itu semua kegiatannya baik reporter, koresponden ataupun kontributor, ya, adalah mencari dan mengumpulkan bahan berita dan opini tadi. Makanya orang-orang ini, ya, mau reporter, koresponden ataupun kontributor, itu sebutannya adalah wartawan. Tapi sebenarnya tidak masalah juga sih kalau kita selama ini pahamnya bahwa wartawan itu reporter, reporter itu wartawan. Ya. Padahal ada istilah lain selain reporter, yaitu koresponden dan kontributor. Nah, sedikit perbedaannya adalah kalau reporter, wartawan yang bertugas mencari berita dan mengumpulkan berita dalam, ya, itu area kerjanya, ruang lingkup kerjanya itu kira-kira ada di sekitar kota tempat ia bekerja, ya, tempat media massa ia bekerja, misalnya Kompas kan ada di Palmerah, ya, di Jakarta. Maka kurang lebihnya si reporter ini area kerjanya dalam mencari berita dan mengumpulkan bahan berita itu adalah di sekitar Jakarta,
paling nggak di Jabodetabek lah ya, mungkin di Bekasi, Tangerang, atau di Depok, bahkan mungkin agak sedikit sampai Bogor. Ya. Itu reporter, wartawan yang bertugas mencari berita dan mengumpulkan di dalam atau di sekitar tempat ia bekerja. Lalu kalau koresponden, wartawan yang bertugas mencari dan mengumpulkan berita adanya atau ruangan kerjanya adalah di luar daerah atau bahkan di luar negeri. Itu koresponden teman-teman. Makanya kalian pernah dengar nggak koresponden Makassar, koresponden Metro TV Makassar, Sulawesi Selatan, ya kan? Anju Fadli, koresponden Metro TV Surabaya, Jawa Timur. Kayak gitu kan? Karena memang, atau kalau misalkan contoh media cetak, koresponden Kompas yang ada di Medan, koresponden Kompas yang ada di New York, Amerika. Nah, ya, ruang lingkupnya yang sebenarnya membedakan. Satu lagi, kontributor. Kalau kontributor, ya sama tugasnya mencari mengumpulkan berita. Namun kalau koresponden dan reporter itu adalah bagian dari perusahaan media massa tersebut, ya karyawannya boleh dibilang istilah lainnya, karyawan dari media massa tersebut. Kalau kontributor itu bukan karyawannya, tapi orang yang mencari berita lalu atas inisiatif sendiri, ya, dan dibayar sesuai kontribusinya. Ya. Misalkan dibayar berdasarkan jumlah berita yang dia berhasil dia jual atau dia kirimkan ke media massa tersebut. Paham? Jadi, meskipun tugasnya sama, reporter, koresponden, kontributor, tapi untuk ruang lingkup, reporter bukan koresponden berbeda. Kalau untuk kontributor, sebenarnya umumnya banyak ada di sebuah, kalau kita berbicara ruang lingkup ya, ruang lingkup kerja, mereka ada di kota-kota kecil misalnya. Misalkan di Kebumen, atau di Klaten, atau di mana lagi, di Padang Sidempuan misalnya gitu kan. Ya. Tapi bisa juga mereka sebenarnya berada di sekitar kota besar juga, misalkan di Jakarta, kontributor pun banyak. Atau di Surabaya, atau di Medan, ada juga kontributor. Ya. Kenapa? Biasanya di kota-kota besar kan banyak sekali sesuatu yang bisa diliput, peristiwa kejadian yang akan menjadi berita. Sehingga kalau hanya mengandalkan reporter atau koresponden, mungkin kurang. Dan yang biasanya lebih gercep, cepat itu kan kontributor. Kenapa? Karena kalau tadi saya bilang, mereka akan mendapatkan sejumlah uang jika bisa katakanlah menjual beritanya itu kepada media massa yang bersangkutan. Sementara kalau reporter dan koresponden, karena mereka adalah karyawan dari media massa tersebut, ya, yang mungkin tidak segercep si kontributor ini. Tuh, mudah-mudahan bisa paham nih. Jadi wartawan itu, ya istilah itu sebenarnya mengacu pada bukan hanya reporter, juga koresponden dan kontributor. Seperti itu, ya. Nah, balik lagi ke tentang media massa cetak tadi. Misalkan mana? Saya contohkan ini deh, ya. Contohnya ini deh. Nah, ini kita lihat. Ini contoh dari sebuah media cetak atau koran jadul, zaman dulu. Sinar Harapan. Koran ini sudah ada sejak saya belum lahir mungkin. Ya, dari tahun berapa nih kita lihat? Biasanya ada. Oke. Nah, itu tahun berapa dia? Dari tahun 61. Berarti sudah 60 tahun yang lalu. Zaman sebelum PKI. Memberontak sudah ada di koran. Sinar Harapan. Ya. Nah, ini koran yang sudah tidak ada lagi. Sudah tidak terbit lagi tuh sebetulnya. Kasihan ya. Kenapa?
tidak terbit lagi. Sederhana, karena sudah kalah dengan media online. Banyak masyarakat sudah tidak lagi membaca koran. Kalau sudah tidak membaca koran, dari mana pendapatan? Akhirnya adalah harus ditutup. Ya, kalau kita buka dari artikel sini, sedih inilah 10 majalah dan koran yang kita. Dengan Harapan, Jakarta Globe, Koran Tempo Minggu, Harian Bola, ada Trek Jurnal Nasional, waduh, ada Dewasa Horse, ya, soccer, mungkin ketika kalian SD nih sudah ada nih tabloid soccer, ya. Ini koran-koran, ini contoh dari media cetak, koran maupun tabloid atau majalah, ya, yang sekarang sudah tidak ada lagi, kalah bersaing dengan media online. Nah, ya. Lalu dulu, oke, lanjutkan. Nah, jadi koran-koran itu ya dari yang tadi tahun berapa tahun jebot tadi itu ya sampai sekarang pun hanya tinggal tersisa beberapa saja. Biasanya kuat itu atau masih bertahan, masih eksis karena mereka bisa melakukan kembali ke tadi teman-teman, masalah perencanaan, masalah strategi. Ya. Perencanaan itu apa? Tujuan, mencapai tujuan dari organisasi tersebut, dari media cetak tersebut, dan bagaimana cara atau strategi untuk mencapai tujuan tadi. Ketika di masa sekarang mereka semakin terpinggirkan dengan adanya media online, maka strateginya pun harus berubah. Strateginya harus lebih lebih oke, lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah misalkan dengan membuat dalam bentuk online-nya, gitu. Kompas misalnya, ya. Contohnya Kompas. Kompas kan ada juga kompas.com ya kan? Kompas.com. Nah, misalnya ini. Nah, ya. Kompas.com. Coba kita lihat. Ini adalah salah satu cara atau strategi yang dilakukan oleh koran Kompas agar tetap bisa eksis, bertahan dalam semakin beratnya persaingan media. Mereka tetap ada bentuk cetaknya, meskipun kalau kalian lihat, kalian sadari, semakin kecil, semakin menepis ketimbang beberapa tahun sebelumnya kan. Tapi di sisi lain, mereka juga membuat bentuk online-nya. Nah, seperti ini media online, Kompas. Begitu juga misalkan Republika, ada versi cetaknya, ada versi .com-nya juga, atau Media Indonesia. Itu adalah bagian dari perencanaan teman-teman. Bagaimana membuat strategi yang lebih baik untuk mencapai tujuan yang kita bisa tetapkan. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Oke, nanti saya akan lanjutkan untuk apa namanya? Untuk yang kedua.